Sebanyak 38 organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Karimun menandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 antara pemerintah Kabupaten Karimun dengan OPD Karimun yang dipusatkan pada halaman kantor Bupati Karimun Rabu 24 Februari 2021. Di mana terdapat 10 besar OPD yang berkontribusi cukup baik bagi pemerintah Kabupaten Karimun. Ke-10 OPD tersebut diantaranya adalah Dinas Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Seusai memimpin langsung upacara, pejabat nomor wahid di lingkungan Pemkab Karimun, Aunur Rafiq memaparkan bahwa para pejabat administrator dan juga para pejabat tinggi pratama yang memimpin seluruh dinas di pemerintahan Kabupaten Karimun, mulai dari sekda hingga kabit dan kabak, serta kasih yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Kerja para pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama dan penyerahan DIPA daftar program anggaran ya dari masing-masing OPD lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Kenapa dilakukan di lapangan? Ya dalam bentuk kita mengumpulkan seluruh para pejabat administrator dan pejabat tinggi pratama, itu mulai dari sekda sampai kepala kabit-kabit yang ada dan juga para kasih-kasih yang ada lingkungan masing-masing. Di mana kitunya perjanjian kerja itu berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Menpan RP. Ya setiap tahunnya dinilai sampai sejauh mana kinerja dari masing-masing OPD dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dinilai dan selalu diumumkan. Kan kita selalu mendapat predikat BB, ya, artinya baik. Dan tentu ini terus kita motivasi, kita dorong. Dan saya sampaikan tunjangan kerja ini juga berkaitan dengan penghasilan, tunjangan kinerjanya. Oleh karena itu, tunjangan kerja yang diterima harus sesuai dengan beban kerja dan kerja yang dilaksanakan harus dilaporkan. Harus dilaporkan dan tidak ada manipulasi data. Karena nanti audit yang dilakukan oleh BPK apabila ditemukan penerimaan tunjangan kinerjanya dengan beban kerja dan kegiatan yang dilaporkan tidak sesuai, pada ujungnya akan dilakukan pengembalian. Ini makanya kita ingatkan kepada mereka. Kemudian ya saya memberikan motivasi agar penunjangan kerja itu berkaitan dengan capaian kinerjanya. Kalau dalam pengisian nanti akuntabilitas kinerja pemerintah dilihat dari masing-masing OPD itu banyak yang rendah, rapornya merah, saya katakan konsekuensinya apabila terjadi rotasi mutasi penggantian itu jangan merasa disalahkan pimpinan karena dianggap tidak mampu bekerja dengan baik. Dan saya ilustrasi tadi luar negeri kalau hal seperti ini, bahkan ada kalau luar negeri itu kebiasaannya udahnya mundurkan diri, meletakkan jabatan, berarti tidak mampu. Kalau kita kan tidak. Itu juga saya sampaikan. Dengan DIPA ini juga berkaitan dengan sistem aplikasi SIMDA kita yang sudah berubah kepada sistem aplikasi SIPD ya, yang dilaksanakan segera terintegrasi. Ya. Oleh karena sistem yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga dengan kita di sini ini belum optimal, masih terjadi penggabungan antara SIM SIPD dengan SIMDA ini. Kalau ini kita menggunakan satu sistem saja aplikasinya, ini bisa sampai hari ini orang tidak bergaji. Oleh karena itu perlu dipahami kendala-kendala dari kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan menyangkut sistem aplikasi ini yang belum tuntas secara penuh. Bukan ada kebijakan bupatinya di sini, bukan bupati yang mengantar, tapi aplikasi yang belum. Nah, sehingga ada beberapa kendala-kendala. Tetapi untuk jangan sampai terkendala secara keseluruhan, diberikan uang muka pelaksanaan kegiatan itu atau UP dulu sehingga bisa bayar listrik. Tapi bayar gaji dan sebagainya. Tapi yang besar-besar belum bisa. Untuk kegiatan-kegiatan belum bisa. Karena untuk UP itu terbatas, dia harus persentase dari jumlah
DIPA kita itu harus hanya sekian persen yang bisa diberikan. Jadi maka saya tekankan kepada BPKAD, Balitbank ya, agar segera menuntaskan masalah SIPD ini, sistem ini, sehingga proses untuk kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini tentunya menyangkut akuntabilitas dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Karimun. Sehingga menurut Rafiq setiap tahunnya akan selalu dinilai sudah sejauh mana kinerja dari masing-masing OPD. Dan Alhamdulillah Pemkab Karimun selalu mendapat predikat BB yang artinya sangat baik. Bupati juga menuturkan capaian akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Untuk mewujudkan good governance tersebut, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah akuntabilitas, yang diberi pengertian sebagai perwujudan kewajiban OPD untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, seluruh sebanyak 38 OPD Kabupaten Karimun telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2021. Tidak hanya itu, Bupati Karimun juga telah menyerahkan DPA tahun 2021. Dilanjutkan dengan pelaporan pajak, penandatanganan fakta integritas OPD, serta peluncuran pemaparan perencanaan yang sudah terintegrasi atau SIPB dengan keuangan yang telah digunakan sejak tahun 2019 oleh Sekda Kabupaten Karimun Haji Muhammad Firmansyah. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Sekali lagi Pak, 1, 2.